Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Sebelum saya mulai cerita pada malam ini, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Gimana? Sudah siap? Kalau begitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya dan selamat mendengarkan. Tinggal di Sukoharjo dekat kota Solo membuat Yono tidak terlalu kesulitan mencari gedung untuk pernikahannya nanti. Dia sudah mulai sibuk mencari beberapa gedung. Pernikahan yang hanya tinggal 2 bulan lagi membuatnya harus bergerak cepat. Yono juga sudah mengurus surat pernikahan di KUA. Dia pun juga sudah mempersiapkan mahar dan seserahan untuk Rika, teman kerjanya di pabrik garmen. Rika dan Yono sudah saling kenal sejak mereka masuk pabrik garmen. Mulanya Yono malu-malu mengajak kenalan calon istrinya itu. Namun lama-kelamaan Rika merespon dengan baik. Barulah setelah hubungan mereka berjalan 1 tahun, Yono memberanikan diri untuk menikahinya. Rika sendiri tinggal di Batu Retno. Untuk bisa ke rumah Rika, Yono harus menempuh waktu kurang lebih 2 jam. Jarak rumah yang lumayan jauh ini membuat Yono dan keluarga harus mempersiapkan matang-matang untuk acara ijab nanti. Saat sedang sibuk menata barang seserahan, Rika menelpon. "Halo mas, bagaimana? Udah siap semua?" "Sudah dek, ini nanti barang seserahannya aku serahkan sama toko Eni. Katanya mereka bisa membungkus untuk seserahan," ucap Yono sambil mengapit ponselnya dengan lengan karena tangannya masih sibuk menata. "Syukurlah mas kalau begitu. Untuk gedung sudah aman mas?" "Aman, sudah aku pesan." "Ya sudah kalau begitu, aku mau nulis undangan dulu ya mas." Singkat cerita, hari pernikahannya pun tiba. Yono berangkat dengan diantar oleh keluarga dan para tetangga. Mereka mengendarai mobil dan bus. Rombongan pengantin laki-laki itu pun melewati jalanan yang sedikit berlubang. Saat memasuki daerah yang dipenuhi dengan pepohonan rimbun, Darso pamannya memberitahu Yono soal daerah itu. "Yon, daerah ini namanya Gunung Pegat. Nanti setelah ijab, biasanya orang-orang sana melarang kalian untuk melewati jalanan ini," ucap Darso yang sudah mengenal dan sering mendengar cerita tentang Gunung Pegat mencoba memberitahukan kepada Yono. "Loh, memangnya kenapa om?" Yono yang baru saja mendengar tentang larangan itu pun penasaran. "Ya aku gak tahu persis alasannya. Yang jelas pengantin baru setelah ijab gak boleh lewat jalanan ini." Yono hanya mengangguk-angguk. Dia pandangi kanan dan kiri jalanan itu. Pohon-pohon besar menjulang tinggi dan dedaunannya pun sangat lebat, sehingga cahaya matahari sulit menembus. Kurangnya cahaya membuat jalanan itu agak gelap meskipun pada siang hari. Tidak hanya itu, di dekat jembatan Yono juga melihat ada makam. Dia menduga kalau itu adalah makam kampung sekitar. Ketika melihat makam itu, tubuh Yono menjadi sedikit merinding. Karena tempatnya terlihat seram dan Yono pun tidak mau membayangkan kalau lewat jalanan itu di malam hari. Singkat cerita, rombongan keluarga dan tetangga Yono pun datang 1 jam sebelum ijab kabul berlangsung. Yono langsung menuju ruangan rias pengantin dan di sana Rika sudah menunggu. Rika sudah hampir selesai dirias, sedangkan Yono baru mau mulai. Ketika merias wajah Yono, para perias pun menanyakan asalnya. Yono pun menjawab tanpa ragu kalau dia dari Sukoharjo. "Sukoharjo? Berarti tadi rombongan lewat Gunung Pegat ya?" Salah satu perias bertanya sambil memupuri Yono. "Iya mbak, betul," jawab Yono dengan singkat. "Kata nenekku, Gunung Pegat itu sudah terkenal sejak zaman dia kecil. Katanya ada peri yang sering menumpang orang lewat sana. Terus juga banyak kejadian kecelakaan di sana." Perias tadi pun bercerita soal Gunung Pegat. Yono hanya bisa menelan ludah. Perias itu membuat dia semakin takut. Keningnya mendadak berkeringat. Dia menjadi teringat ucapan pamannya tadi. Ternyata Gunung Pegat itu menakutkan juga ya, batin Yono sambil menghela nafas. "Oh iya, aku juga pernah dengar kalau pengantin baru gak boleh lewat di sana." Pria satunya lagi menyahut.
Entah emang ada yang terjadi beneran atau hanya mitos. Aku sendiri nggak tahu. Prias itu pun tidak menjelaskan detail alasannya. Yono pun semakin dibuat berkeringat dingin oleh ceritanya. Selesai berdandan, kedua mempelai langsung dibawa ke masjid. Ijab kabul pun berlangsung begitu cepat. Siangnya mereka baru bisa mengadakan resepsi. Yono dan Rika yang sudah resmi menikah melakukan beberapa ritual adat yang sudah turun-temurun. Malamnya Yono dan Rika baru bisa beristirahat. Tamu-tamu undangan tidak ada yang datang lagi tepat pada pukul 10 malam. Jam 10 itu masih ada keluarga yang berkumpul. Yono dan Rika yang capek pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamar. Tidak hanya capek, besok mereka juga harus ke Sukoharjo untuk melangsungkan acara ngunduh mantu. Semua acara itu harus mereka lakukan karena cuti yang diberikan pabriknya hanya beberapa hari saja. Pagi harinya pihak rias manten Sukoharjo menelpon Yono. Mereka mengatakan kalau ada gaun baru yang harus dicoba. "Bagaimana, Dek? Kamu itu mau pakai gaun baru atau yang lama kemarin?" Yono meminta persetujuan dari Rika terlebih dahulu. "Ya yang baru aja, Mas. Masa yang lama?" Yono pun menyampaikan kemauan istrinya. Pihak Prias yang pagi itu juga masih ada acara meminta Yono dan Rika untuk segera datang ke rumah. "Ah, harus pagi ini, Mbak?" ucap Yono dengan kaget. "Iya, jam 9 aku ada acara. Kalau mau pakai gaun yang baru, kalian harus sampai di sini di jam 8. Usai menutup telepon, Yono dan Rika kelabakan karena sekarang sudah hampir jam 6 pagi. Perjalanan dari Batu Retno ke Sukoharjo harus memakan waktu 2 jam. Jadi mereka harus berangkat tepat pada pukul 6. "Kalian mau berangkat jam 6?" tanya Mbah Sirom, neneknya Rika yang memiliki usia panjang. "Iya, Mbah, kita harus coba gaun pagi ini," jawab Rika sambil membereskan baju-bajunya. "Jangan sekali-kali lewat Gunung Pegat. Pantangan buat pengantin baru seperti kalian." Mbah Siro memperingatkan keduanya. Yono terdiam, dadanya berdebar-debar. Gunung Pegat sering dan bahkan nyaris setiap saat dia dengar. Apa memang ada kepercayaan seperti itu? "Mbah, kalau nggak lewat Gunung Pegat, kita bakalan terlambat," Rika membantah. "Rika, jangan macam-macam. Sudah banyak yang menjadi korbannya di sana. Kebanyakan pengantin baru." Mbah Sirom jadi naik pitam mendengar jawaban dari Rika. Kali ini nada bicaranya sangat tinggi sekali. Rika pun memilih diam dan tidak mau melanjutkan perdebatan karena di sana masih banyak para tetangga dan saudara. Namun di dalam hatinya dia memang berencana akan lewat Gunung Pegat. Jika harus melewati jalanan lain, mereka tidak akan bisa mencoba dan memakai gaun yang baru saja datang. Ketika sudah masuk mobil, Rika mengajak sopir berbicara. Yono yang tidak mengenal sopir itu hanya bisa menyimak. "Kamu yakin mau lewat Gunung Pegat?" Supir terkejut mendengar permintaan dari Rika. "Yakin lah, Mas, bukannya ada juga yang selamat kan dari sana?" Dada Yono terasa naik turun mendengar keinginan istrinya itu. Dia sudah mendengar banyak cerita tentang kengerian Gunung Pegat. Yono yang tidak mau terjadi apa-apa mencoba membujuk istrinya. "Dek, apa sebaiknya kita cari jalan lain aja? Aku takut terjadi apa-apa." Yono mencoba membujuk istrinya. "Enggak, Mas, kalau kita pilih jalan lain, kita harus muter dan memakan waktu lebih lama," ucap Rika sambil menggeleng. "Ya enggak apa-apa, Dek. Toh kita juga masih bisa negosiasi nanti." Namun Rika tetap menolak. Mau tidak mau, Yono pun mengalah. Begitu juga dengan sang sopir yang hanya bisa menuruti kemauan penumpangnya. Mobil pun melaju begitu cepat. Mereka melewati Jalan Boto, Karangturi dan mulai memasuki daerah Gunung Pegat. Yono yang lumayan hafal dengan daerah Gunung Pegat sedari tadi hanya bisa menelan ludah. "Aduh, udah masuk Gunung Pegat ini," batin Yono sambil meremas tempat duduknya. Namun tiba-tiba langit menjadi gelap ketika roda mobil menginjak tanah Gunung Pegat. Yono menggigil melihat awan-awan mendung bergumul menjadi satu di atasnya. Rika yang sejak tadi keras kepala pun juga ikutan takut. "Mas, kenapa jadi gelap begini ya?" Rika memeluk tangan Yono. Aku juga nggak tahu, Dek," ucap Yono yang juga ketakutan. Tidak berselang lama, kabut tebal pun datang. Yono dan Rika semakin ketakutan. Begitu juga dengan Agus yang kesulitan melihat jalanan karena kacanya dipenuhi dengan embun dan kabut.
Bagaimana kalau kita berhenti dulu? Aku nggak bisa melihat apa-apa. Agus yang menjadi sopirnya pun membanting setir ke kiri mencari tempat berhenti. Dia takut kalau mobil jatuh ke jurang karena kabut itu membuat kaca menjadi berembun. Ketika berhenti, mereka malah melihat jalanan itu tampak terang. Tidak ada kabut dan mendung sama sekali. Yono dan Rika hanya bisa saling berpandangan merasakan keanehan ini. Nah, mungkin kabutnya udah hilang nih. Agus malah berpikiran lain. Dia mengira kabut dan mendung tadi sudah hilang. Ketika mereka melanjutkan perjalanan dan mobil berjalan beberapa meter, kabut mendung itu datang lagi. Agus kembali tidak bisa melihat jalanan karena kacanya dipenuhi embun. Kalau kita jalan pelan-pelan aja gimana, Mas? Ucap Rika yang terus memikirkan tentang gaun itu. Wah, saya nggak berani, Mbak. Resikonya tinggi sekali. Nyawa kita jadi taruhannya. Baru saja Agus mengucap itu, tiba-tiba ketiganya melihat ada perempuan yang berdiri persis di depan mobil mereka. Ketiga orang itu pun panik berteriak. Rika refleks memeluk Yono. Yono pun hanya bisa memejamkan mata, sedangkan Agus membanting setir ke kiri dan mobil pun menabrak pohon. Mobil pun mengeluarkan asap. Ayo, keluar semua. Mobilnya mengeluarkan asap. Agus meminta mereka keluar. Yono dan Rika pun terlihat panik. Mereka keluar dengan menjinjing tas bawaannya. Yono hanya bisa bengong melihat mobil yang ditumpanginya mengeluarkan asap akibat menabrak pohon. Apa ini akibatnya ya? Ucap Yono sambil menggeleng berkali-kali. Rika yang ketakutan sudah tidak bisa berpikir lagi. Dia berasa menyesal karena tidak mengikuti nasihat neneknya. Di tengah kebingungan pengantin baru itu, Agus memberikan solusi. Dia meminta mereka naik bus saja. Yono dan Rika pun mau tidak mau harus naik bus, karena mobil yang mereka tumpangi tentu sudah tidak bisa digunakan lagi. Singkat cerita, ketika berada di dalam bus, Yono sering melihat ada perempuan memakai baju putih polos. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup rambut panjang. Perempuan itu berpindah-pindah tempat. Siapa ya dia? Kenapa nggak ada yang menegurnya? Perempuan itu mengganggu penumpang lain. Gumam Yono keheranan. Mas, apa Mas nggak melihat ada perempuan mondar-mandir? Tanya Yono yang penasaran mencoba bertanya kepada penumpang yang lain. Mondar-mandir? Sejak tadi aku melihat ke depan tapi nggak ada perempuan Mas mondar-mandir. Penumpang itu pun terkejut. Penumpang lain yang juga melihat ke depan mengungkapkan hal yang sama. Mereka tidak melihat ada perempuan mondar-mandir dalam bus. Ah, Mas gak sedang bercanda kan? Karena dari tadi aku melihat ada perempuan pindah-pindah tempat. Awalnya dia berdiri di belakang sopir, terus pindah ke tempat yang lain dan berhenti di sana. Yono masih tidak percaya. Dia tunjuk di mana saja perempuan tadi itu mondar-mandir. Sumpah Mas, saya nggak lihat. Ngapain juga kami bercanda? Dari tadi kami tuh nggak lihat apa-apa. Coba tanya penumpang yang di bangku depan. Penumpang itu memberikan saran. Yono yang masih penasaran dan ada sedikit rasa takut menuruti saran dari penumpang sebelahnya. Tidak Mas, kami nggak ngeliat apa-apa. Jawaban dari penumpang itu membuat dada Yono menjadi sesak. Jelas-jelas dia melihat ada perempuan berdiri tepat di samping penumpang itu. Tubuh Yono seketika seperti berhenti bekerja. Tangan, badan dan kakinya terasa kaku untuk digerakkan. Kalau nggak ada yang melihat, lalu siapa perempuan itu? Yono yang merasa ada yang tidak beres pun pura-pura tidur. Singkat cerita, Yono dan Rika akhirnya sampai. Para keluarga yang sudah menunggu terheran-heran melihat mereka datang hanya jalan kaki. Mereka mencari-cari di mana mobil yang digunakan oleh Yono dan Rika. Padahal gang rumah Yono bisa dimasuki 2 mobil sekaligus. Kalian jalan kaki? Tanya Harti ibunya Yono dengan kaget. Tidak Bu, kami naik bus. Loh, kenapa tidak naik mobil? Mobil kami tadi itu kecelakaan di Gunung Pegat Bu, sehingga kami harus naik bus. Mendengar ada kata kecelakaan membuat keluarga yang lain mendekat. Mereka mengecek keadaan Yono dan Rika secara bergantian. Tidak ada satupun cacat yang mereka temukan. Kalian gak apa-apa kan? Ucap Harti menghela nafas karena sedikit lega ketika mengetahui keduanya tidak terluka. Gak apa-apa Bu, hanya mobilnya saja mengeluarkan asap tadi setelah menabrak pohon. Yono dan Rika diserang berbagai pertanyaan oleh keluarga mereka. Namun mereka meminta waktu untuk beristirahat terlebih dahulu. Tidak hanya itu, mereka juga harus mencoba gaun pengantin yang baru.
Ibu Yono yang ingat juga memberitahu kepada mereka kalau pria semanten tadi sudah menunggu hampir setengah jam. Lalu sekarang di mana, Bu? Yono dan Rika seketika menjadi panik. Katanya mau merias pengantin di gedung yang lain dulu, ucap Harti seperti mendapat serangan dari dua arah. Yono pun menelpon perias pengantin dan meminta maaf karena terlambat. Perias pengantin pun tidak terlalu sulit memberikan maaf. Nanti aku kesana lagi, kalian jangan kemana-mana, pesan perias pengantin sebelum menutup teleponnya. Singkat cerita, 2 jam sebelum acara ngunduh mantu dimulai, tepatnya pukul 5 sore, Yono dan Rika harus berdandan. Mereka masuk ke ruangan rias yang ada di dalam gedung. Ketika berada di ruang rias, Yono melihat kaca yang perias bawah goyang-goyang sendiri. Tangan Yono menjadi gemetaran. Dia berusaha menyentuh tangan istrinya. Dan Rika pun menengok saat tangan suaminya menyentuh tangannya. Yono menggerakkan wajahnya untuk memberikan kode agar Rika menengok ke kaca yang terus bergoyang-goyang sendiri. Rika seketika berteriak dan lari meninggalkan Yono sendirian. Prias yang hendak masuk pun kaget melihat Rika lari keluar tanpa menggunakan sepatu. Ketika tubuh Yono sudah bisa digerakkan, dia mengejar istrinya. "Mas, ada apa?" tanya Prias pengantin semakin dibuat penasaran saat mempelai laki-laki ikut lari keluar. Anu mbak, kacanya bergoyang-goyang sendiri." Usai menjawab itu, Yono kembali mengejar Rika yang sudah berhenti tepat di samping mobil. Nafas mereka terengah-engah. Mereka duduk sambil memegangi mobil untuk mengatur nafas. Selang beberapa menit, Prias pengantin mengajak mereka kembali ke dalam. Namun Rika enggan kembali karena masih ketakutan. Dia tidak mau berada di ruangan itu lagi. Hal ini membuat Prias pengantin dan Yono pun kebingungan. Mereka pun mencari jalan keluar bersama-sama. Diskusi singkat pun terjadi di dekat mobil itu. Akhirnya setelah melewati diskusi beberapa menit, Prias pengantin setuju untuk pindah ruangan. Di ruangan yang baru, Yono dan Rika sudah tidak mendapat gangguan lagi. Mereka pun akhirnya bisa berdandan dengan tenang. Namun siapa sangka ternyata mereka sudah terlambat 30 menit. Ibunya Yono pun sampai mendatangi tempat rias karena para tamu undangan sudah menunggu lama. "Kita sudah terlambat setengah jam, mau berapa lama lagi?" ucap ibunya Yono dengan raut wajah kesal bercampur dengan malu. "Ini jam berapa, Bu?" Yono terkejut karena sejak tadi dia tidak melihat jam. Ketika ibunya menunjuk jam tangannya, Yono dan yang lainnya pun terkejut. Prias pengantin pun menjadi merasa bersalah. Mereka mendandani Yono dan Rika dengan lebih cepat. Usai berdandan, Yono dan Rika pun akhirnya digiring untuk memasuki gedung. Para tamu undangan sudah tidak sabar menunggu pengantin yang datang. Beberapa dari mereka ada yang sampai berdiri hanya karena ingin melihat pengantinnya. Ketika Yono dan Rika sampai di depan gedung dan akan melakukan adat lagi, tiba-tiba gedung mati lampu. Para tamu berteriak karena gedung terlihat sangat gelap. Bahkan ada yang sampai memecahkan gelas karena tidak bisa melihat. Yono dan Rika celingak-celinguk melihat kepanikan para tamu undangan. "Semua tamu undangan diharap tenang," ucap ketua pelaksana langsung mengomando. Dia meminta tamu undangan tenang dan tetap di tempatnya masing-masing. Pihak gedung melakukan pengecekan. Mereka pun mengecek panel box listrik yang ada di belakang. Mereka terkejut sekaligus merasa aneh. Tidak ada konsleting di sana dan kerusakan di sana. Salah satu dari mereka mencoba untuk menyalakan. Listrik pun berhasil kembali menyala, namun hanya bertahan 1 menit saja. Setelah itu mati lagi. Mereka pun mencoba mencari sumber kerusakan. Jalur kabel mereka telusuri satu persatu, namun tetap saja tidak ada kerusakan. Setelah hampir setengah jam berlalu, listrik baru bisa menyala. Yono dan Rika menghela nafas setelah listrik bisa kembali hidup. Baru saja acara mau dimulai, para tamu undangan memilih untuk pulang. Mereka merasa capek dan bosan karena sejak tadi sudah menunggu lama. Yono, Rika, Harti, dan Sardi hanya bisa bengong melihat sebagian tamu undangan pulang. Mereka pun terpaksa menjalankan acara hanya dengan beberapa tamu undangan yang tersisa. Itu pun kebanyakan saudara mereka sendiri. Ibu dan bapaknya Yono merasa malu karena pernikahan anaknya membuat orang-orang kesal. Sepulang dari acara, mereka memanggil Yono ke belakang. "Bapak sama ibu malu, gara-gara kamu kelamaan dandan jadi kacau semuanya," ucap ibunya memarahi Yono. "Ya maaf Bu, tadi ada kendala, makanya agak lama." Yono mencoba menjelaskan kepada ibunya, namun ibunya sudah kadung capek dan malu tidak mau mendengar alasan dari anaknya. Yono pun akhirnya hanya bisa diam dan mengalah.
Lalu dia kembali ke depan untuk membantu Rika membuka kado dari tamu undangan. Kado yang mereka dapat bermacam-macam. Ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, mereka pamit tidur duluan. Di kamar entah mengapa mereka merasa gelisah. "Mas, coba nyalakan kipas anginnya, Mas." Rika yang sudah memakai kaos polos pun saja masih merasa gerah. Yono kemudian menyalakan kipas anginnya, tetapi kamar mereka masih terasa panas. Rika pun meminta ditambah lagi tenaganya. "Sudah mentok ini, Dek." Yono menekan tombol angka 3. Rika yang masih saja gerah dan merasa panas padahal kipas angin sudah menghadap ke mereka. Yono dan Rika pun sampai mengambil buku untuk membantu menghilangkan panas yang mereka rasakan saat ini. Karena sudah mengantuk, mereka pun akhirnya tertidur dengan keringat yang membanjiri tubuhnya. Keringat itu bahkan juga sampai membuat kasur mereka basah. Di tengah malam, Yono merasa ada yang mengelus pundaknya. Dia sempat menengok. Tangan itu berwarna putih mirip dengan tangan istrinya. "Aduh, Rika ini tidur pakai ngelus-ngelus segala," batin Yono kala itu. Dia pun lanjut tidur lagi. Kali ini tidurnya semakin nyenyak karena ada yang mengelus-ngelus pundaknya. Pagi harinya Rika masih merasa panas. Tubuhnya juga masih dilumuri keringat, sehingga membuat dia risih dan garuk-garuk saja. Rika pun ingin buru-buru mandi, dan ketika hendak turun dari kasurnya, dia tidak menemukan suaminya di tempat tidur. Dia pun segera mencari Yono keluar, dan setelah mengecek beberapa ruangan, dia menemukan Yono tertidur di teras. Mas, bangun." Rika membangunkan suaminya dengan agak kasar. Yono hanya mengangkat kepala sebentar lalu tidur lagi. Rika merasa semakin kesal dan marah. Dia pun mencubit paha Yono. Yono yang kesakitan pun terbangun sambil mengelus-ngelus pahanya. Yono tidak jadi marah ketika mengetahui yang mencubit adalah istrinya sendiri. "Kamu itu tega sekali ya, Mas. Baru 2 hari menikah, kamu sudah setega ini." Rika menggeleng berkali-kali. Wajahnya memerah dan matanya sedikit melotot. Raut wajah seperti ini adalah raut wajah yang marah. Yono sudah hafal sekali karena sudah sering melihatnya. "Memangnya aku kenapa, Dek?" Yono masih bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi hingga membuat Rika semarah ini. "Kamu itu tidur di luar sendirian tanpa mengajakku, Mas. Kamu tega ninggalin istrimu sendiri yang kepanasan di kamar, sedangkan kamu enak-enakan di luar." Rika beranjak lalu pergi masuk lagi ke dalam kamar. Yono pun kaget dan dia baru sadar kalau dia tidur di teras. Entah kapan mulainya, Yono tidak ingat sama sekali. Seingatnya, Yono tidur di samping istrinya. Hanya itu dan dia pun tidak kepikiran tidur di luar sebelumnya. Yono pun berlari mengejar Rika dan ingin menjelaskan semua. Namun Rika keburu marah. Dia mendiamkan Yono sampai sore hari. Dari pagi sampai sore mereka tidak ngobrol sama sekali. Barulah saat makan malam Rika mau mengajak Yono berbicara. Mereka pun kembali seperti semula. Namun ketika malam tiba, Yono mencium bau tidak sedap saat berada di kamar dengan Rika. "Kamu ngapain gendus-gendus seperti kucing begitu, Mas?" ucap Rika keheranan melihat tingkah suaminya seperti kucing. "Apa kamu gak nyium bau sesuatu, Dek?" "Enggak, memangnya bau apa?" Rika mengernyitkan dahinya. "Bau busuk." Yono mencari sumber bau itu. Ketika berada di dekat Rika, baunya terasa sangat menyengat. Dia pun mendekatkan hidungnya ke tubuh Rika. Rika merasa risih dengan kelakuan suaminya itu. "Kamu kenapa sih, Mas?" Rika bertanya dengan nada protes. "Sebentar, kamu habis dari mana? Kenapa bau sekali?" Mendengar itu Rika merasa tersinggung. Rika yang naik darah meminta Yono pergi. Yono pun meminta maaf berkali-kali, namun Rika tidak mau memaafkan. Yono pun keluar menuruti keinginan istrinya. Malam ini dia tidur di luar lagi. Rika benar-benar tidak mau sekamar dengan Yono malam ini. Apa yang dikatakan suaminya tadi sudah melukai hatinya. Ketika tidur sendirian di kamar, Rika mendengar ada suara pasir berjatuhan di atas genting. Semakin lama suara itu semakin keras. Rika gelagapan dan langsung bangun dari tidurnya. "Siapa yang mainan pasir malam-malam begini?" ucap batin Rika. Rika memilih mencari tahu siapa yang main pasir di atas genting tengah malam begini. Ketika dia berjalan melewati ruang tamu, dia melihat Yono sedang bersama perempuan. Perempuan itu duduk di belakang Yono yang sedang tiduran di sofa. Tubuhnya seketika membeku. Aliran darah yang ada di dalam tubuhnya seolah berhenti mengalir. Bibir Rika tercengang.
Rika yang kalut dengan rasa cemburu tidak mengeceknya terlebih dahulu. Dia memilih masuk ke dalam kamar dan menangis. Pagi harinya Rika mengemasi baju. Yono yang melihat itu pun sontak kaget. "Sebentar, kamu mau kemana?" Yono mendekati istrinya, namun istrinya tidak menjawab. Matanya bengkak karena habis menangis semalaman. Yono kemudian menahan Rika ketika hendak keluar. Dia tarik tangan istrinya dengan lembut. Rika seketika menangis. "Baru saja menikah kamu sudah berani tidur dengan perempuan lain, Mas. Gak punya hati. Minggir, aku mau pulang." Rika menangkis tangan Yono dan nyelonong keluar kamar. "Dek, tunggu dek. Siapa yang tidur dengan perempuan lain?" Rika menceritakan kejadian semalam. Yono tercengang. Dia tidak tahu sama sekali kalau ada perempuan di belakangnya saat ia tidur. Rika yang sudah terbakar api cemburu tidak mau mendengar penjelasan Yono lagi. Dia pun segera pergi. Yono terus mengejar sampai ke tempat pemberhentian bus. Namun Rika malah teriak-teriak. Mau tidak mau Yono pun mengalah. Dia tidak mau membuat malu keduanya. Rika benar-benar pulang dengan naik bus kala itu. Yono pun langsung balik ke rumah dan mengajak orang tuanya ke rumah Rika. Kedua orang tua Yono pun terkejut mendengar cerita dari Yono. "Siapa perempuan itu?" tanya ibunya terheran-heran. "Aku juga gak tahu, Bu. Yang jelas Rika melihatnya." Kedua orang tuanya pun menyewa mobil lalu mengajak Yono ke sana. Sepanjang perjalanan, Yono masih bertanya-tanya dengan apa yang terjadi kepada mereka. Keanehan itu berawal dari mereka berangkat melewati Gunung Pegat. Apa jangan-jangan ada kaitannya dengan ini ya? Ketika sampai di sana, Rika tidak mau menemui mereka. Yono pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Kedua orang tua Rika pun akhirnya mengerti. Ternyata semua itu karena salah paham saja. "Apa kalian waktu balik kemarin lewat Gunung Pegat?" tanya Mbah Sirom penasaran. "Iya Mbah, kami melewati Gunung Pegat." Mbah Sirom sontak terkejut. Matanya sampai membelalak. Dia tidak menyangka Yono dan Rika melanggar pantangan yang sudah dia katakan. "Aku kan sudah bilang, pengantin baru tidak boleh lewat sana. Kamu tahu tidak kenapa? Karena penunggu Gunung Pegat adalah perempuan. Perempuan itu tidak pernah suka melihat ada pengantin baru. Makanya dia berusaha mengganggu sampai pengantin itu pegat alias pisah." Mbah Sirom menepuk jidatnya berkali-kali. "Jangan-jangan perempuan yang Rika lihat itu adalah penunggu Gunung Pegat." Yono pun menelan ludah berkali-kali. "Mungkin saja. Kekacauan waktu acara di gedung itu mungkin juga karena dia. Kecelakaan yang kalian alami mungkin juga karena dia." Mbah Sirom yang juga bertanya-tanya akhirnya menemukan jawabannya sendiri sekarang. "Lalu kami harus bagaimana, Mbah?" tanya Yono dengan panik. "Kamu datang ke Kiai Sabron. Rumahnya ada di sana. Usianya sama denganku. Dia bisa menghilangkan gangguan dari perempuan itu." Mbah Sirom memberikan saran. Yono mengangguk. Dia pun mengajak Rika ke sana. Rika yang semula tidak mau akhirnya luluh setelah semua orang membujuknya. Mereka berangkat ke rumah Kiai Sabron. Kiai Sabron pun langsung membacakan doa-doa setelah Yono menceritakan semua yang ia alami. "Nanti malam kalian taburi pasir ini di depan kamar kalian. Perempuan itu tidak akan mengganggu lagi." Yono pun melakukan apa yang Kiai Sabron perintah pada malam harinya. Dan ternyata benar. Kamar mereka yang semula panas menjadi dingin. Tidak ada bau-bau busuk lagi di dalam kamar tersebut. Dan semenjak malam itu mereka tidak pernah mendapatkan gangguan itu lagi. Mereka pun akhirnya bisa hidup normal layaknya pengantin baru. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak cerita ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Jangan lupa juga untuk follow akun sosial media Instagram dan TikTok Mereka Ada di @merekaada_channel. Kalau begitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.